Kesenjangan terparah beda itu ada di era yang diklaim sebagai era paling demokratis. Sama Bapak masuk tercinta dan sarjana muda dan Rama Era baru. kan keserian. Hari Kamis ini kenapa? Hari Kamis. Hari Kamis ini rapi sekali. Tidak menjual sudah salah satu toko. Pohon mau? Banyak dia pohon. Banyak orang besar lagi. Atau sini pohon baso. Apa aja? Kegiatannya apa ini? Maksar sih. Malah calu ini. Iya. Keren tahu. Jadi pendidik dia. Oh, betul ya, apa target dari sini. Oh, ini. Itu dicari. Sekarang. Sekarang mak. Siapa? Adanya tamu? Oh. Keresan nih tam. Wah, kayak Imposep versi dulu. Markisa. Markisa. SD. Sini secret. Barusan masuk sini. Mau di sini atau di pohon sahabat? Sini dulu. Bang Buaya. Di 30 SPKI hari ini tuh. Kira pulang kampung nih. Bener enggak kekuatan jadi itu? Bukan jadi kekuatan. Ini toko-tokonya ekonomi, fakultas ekonomi. Siapa tahu ada Lontong. di ekonomi. Eko. Jelas sekali itu bahwa kapitalisme tumbuh di negara itu karena spirit agama sama budaya. Tapi kami coba bandingkan di Italia yang bawa spirit Katolik, bandingkan dengan di Jerman, Inggris yang bawa spirit Protestan. Bagaimana itu beda? Ada hal seperti itu. Atau di Asia spirit Konghucu yang buat di negara-negara kayak Cina, Jepang itu maju dengan spirit agama yang cenderung tidak liberal, apa tidak maju di negara, bisa berkembang. Konservatif ya. Italia kan Katolik, beda Jerman, Protestan, belum ada kali tuh. Ada bisa mafia lahir dari sini. Di Filmnya ini juga Vicky Blenders. dari situ mah Itali semua. Sicilia. Kalau
Inggris itu di ini, di Australia, Inggris. Orang Inggris semua itu. New Zealand. Tapi yang apa modelnya itu persemakmuran Inggris yang harus tunduk semua sama Apa Malaysia ini begitu juga. Bekas Malaysia, jajahannya Australia, Inggris lah. Kanada. Ya. Dia kayak masih bagian dari Iya, negara-negara koloninya yang bekas Koloninya. jajahannya harus tunduk ke Inggris. Inggris dia. yang raja itu Orang England. Elizabeth, yang sekarang anaknya. Siapa lagi? mau nih tunduk kayak Australia, Malaysia. Cuman ketundukannya juga enggak tahu bagaimana. Ketundukannya itu kalau di Australia itu banyak sekali orang Inggris di sana. Sama juga New Zealand, Selandia Baru. Lebih ke ini ke demokrasinya ya nah. Hah? Iya, Tetap bayar pajak kayaknya. negaranya. Nggak tahu nih. Masa tidak logis kurasa saya kalau Nggak merdeka ya kalau iya kalau bayar pajak itu Wah, ada nih kayaknya ini. bisa jadi upeti atau apa. Tapi masa bahasanya masih negara persemakmuran yang Persemakmuran Inggris. India kan juga Inggris tuh. oh iya juga Kanada. Kanada. Julukannya kan negara yang tidak pernah terbenam mataharinya Inggris. Saya luasnya negaranya. Setengah dunia tuh. Nah, kuasai. Hong Kong kan ini juga Inggris dulu. Nah kasih bebas setelah 97. Jadi Hong Kong bukan wilayahnya Inggris. satu-satunya jajahan Belanda kayaknya di Asia kita nih Belanda Indonesia deh. Indonesia nih. balik sana karena banyak Godaan. banyak godaan. Tapi Belanda nggak minta apa-apa Indonesia deh, aku sudah merdeka. Itu KMB Kongres meja bundar para sekali Oh iya dia yang hutangnya juga sih. tahunnya yang siapa Beban wakili perang. di situ? Siapa wakili itu hari Hatta Sari. pastinya bapak yang wakili di situ Itu kenapa sekarang udah hadir saat itu? di penjara ditangkap Soekarno Ditangkap lagi yang presiden. sama-sama ditangkap Soekarno sama Hatta tapi Hatta yang dibawa begitu yang kubaca Tidak pernah dapat informasi. tahun berapa itu KMB 49. 1949 nih Kongres militer Belanda kedua kan pertama Dua nih, di situ selesai kan? nah pasca itu klaimnya anak PK bahwa batalkan itu perjanjian secara sepihak apa istilahnya lateral pembatalan kontrak secara lateral kalau bukan lateral bilateral nah, mestinya itu kesepakatan bisa dibatalkan ketika kedua belah pihak ini sepakat tapi PK beda di situ klaimnya mau batalkan ya kalau mau menyerang siap itu yang kubaca kalau yang mau menyerang Belanda tidak terima dibatalkan itu kesepakatan KMB Kongres Meja Bundar perang itu yang kubaca Tidak pernah dapat terlalu jauh. Kalau Multatuli pernah baca? pernah tapi susah ku pahami Oh, aneh dalamnya kamu. anunya mungkin tidak Kebanyak hal di situ beda yang secara realita Pernah belajar dari situ. iya pernah baca betul. Gila. tidak akrab kak dengan cara penulisannya beda kalau perang penulis siapa lagi penulisnya itu Max Havelaar. Max Havelaar. Minta tulis kan nama penanya kalau nggak salah. Apa bukunya? nama tokonya kan di dalam Bukunya itu apa? Enggak tahu. Saya Max Havelaar. pernah bahas
udah aku baca sedikit, tapi susah ku imajinasikan. Nah bilang dulu itu pas penjajahan dia bilang bukan juga Indonesia terjajah Kak, dia bilang Aceh saja punya kedutaan di Turki, artinya ya bukan Indonesia, Aceh juga punya negara sendiri. Dia bilang juga bukan juga orang Indonesia terjajah, sebagian jika yang kaya tidak terjajah. Yang kaya tetap ikut ininya. Karena yang kaya, yang berkuasa, lebih nanti jadi komprador. Kayak filmnya ini apa? Tenggelamnya kapal Van der Witch. Kan itu ada warga Indonesia yang ikut jadi pejabatnya ini Belanda. Oh kaya. Warga-warga biasa dijajah nih. Walaupun Indonesia ini sendiri. Jokowi kan kaya Jokowi. Sentimental kayaknya bapak ini. Kita miskin deh. Kau itu gajimu 4 juta per bulan. Berda 45. Ya 45 dibagi 12 ya 3 juta. 3,5 lah. Gajimu 3,5. Di eranya dulu kan udah sampai 3,5 gaji. Harusnya. Kesenjangan terparah deh itu ada di era yang diklaim sebagai era paling demokratis. Sekarang Bahkan berarti YouTube-nya aku pernah nonton lama sekali. ini Mahfud MD yang bilang. Bahkan di era kerajaan Romawi kuno itu tidak separah ini kesenjangannya. Standarnya nak ubah. Ya. Standar kesejahteraannya nak ubah. Kesenjangannya yang banyaknya orang kaya dengan banyaknya orang miskin. Atau jauhnya penghasilannya itu beberapa orang terkaya dengan begitu banyaknya orang miskin. Orang pemisahan. Semiskin itu terlalu YouTube-nya apa dulu lama sekali yang nonton. Itu Sri Mulyani bilang kalau di Amerika itu 1% orang menguasai 90% kekayaan dunia. Jadi Kenapa begitu sekali? Nah dulu di masa kerajaan Romawi kuno. Sekarang nggak bilang demokratis tapi kita jauh. bukan demokratis atau tidak jadi penentu. Jadi kembali ke kerajaan saja. Nomi. Ada raja. Dan data lah kayak Inggris begitu. Kapan begitu mekanismenya dia? Karena Perdana Menteri itu kulihat kayak CEO jadi perusahaan kayak kok ditunjuk saja sama bos. Bosnya itu ya kerajaan. Siapa yang jago urus negara, urus keuangan, nah itu yang ditunjuk. Juga Indonesia. Hah? Jokowi tunjuk sama partai. Ya, partai yang kaya. Maksudnya tahu enggak ada pemilihan. Iya kayak Tunjuk. Perdana Menteri enggak tahu lah ada tunjuk kapan tapi lebih Begitu. Formalitas juga. kayak kerajaan. Penembon itu Marsa dia tidak bikin satu konsep, dia tidak menawarkan satu konsep penentuan harga untuk diterapkan. Dia tidak seperti itu, cuma dia nasibaki bagaimana caranya ditentukan itu harga. Artinya masyarakat pada waktu itu tidak tahu kenapa harganya ini segini, kenapa harganya ini segini, makanya menulis untuk sibaki bagaimana mekanisme pasar berjalan, bagaimana harga itu ditentukan. Jadi tadi bukan Marx menawarkan satu konsep penentuan harga, tapi dia melihat kondisi bahwa seperti ini caranya menentukan harga. Caranya itu dilihat dari nilai gunanya. Kalau tidak ada gunanya itu barang, tidak ada tuh nilai tukarnya. Kalau yang memaksud tadi tuh satu kain apa? Kalau yang biasa pakai Mars satu kain apa? Istilahnya lenan ditukarkan dengan 10 meter kain lenan ditukarkan dengan satu jas. Waktu Itu kesetaraannya. iya itu perbandingannya toh. Untuk memproduksi itu kan butuh jasa. Untuk memproduksi itu butuh jasa, butuh perlakuan, proses kerja di dalamnya. Tapi yang diukur bukan lamanya kerja, bukan waktu kerja dipakai untuk
mengukur tentukan itu harga. Tapi kerja secara kolektif. Karena kan contoh kalau waktu kerja, anggap nih untuk bikin sepatu, saya tuh untuk bikin sepatu butuh waktu 10 jam, sedangkan kau butuh 2 jam. Lebih mahal kianuku saya karena waktu kerja yang dijadikan patokan. Mars tidak bilang seperti itu. Nah, hasilnya sama dia. Padahal jam kerja tak beda ya. Walaupun yang dihasilkan sama. Walaupun yang dihasilkan sama, waktu proses waktu kerja tak beda ya. Saya lebih lama, kalau lebih singkat. Bukan itu waktu kerja, tapi waktu kerja secara kolektif kayaknya kalau istilahnya. Jadi ada kerja apa kalau istilahnya Mars ada kerja otak, ada kerja tangan. Nah bedakan lagi itu kalau Das Kapital. Kerja tangan, kerja otak. Cuma ada istilahnya Mars. Nah, kasih nama itu. Lupa nih. Udah pernah nih buka itu. Penipuan harga. Anak ekonomi mestinya lebih paham itu. Apa ini? Malas kok saya kalau baju KKN Nana minta. Jadi saya Oh, baju. Udah tanya Ki. Jangan. apa? Hatam Das Kapital. Iya, itu Nggak nih. pernah. Lu nggak pura-pura ini bertanya. Yang pernah kulihat punya buku itu buku Najir Rudi tau yang di Iya, saya di Imposet. di mana? yang posisi Iya, lama. iya. Maksudku saya bawa ke siapa itu? Kalau tidak salah kan di bab awalnya kan dia bicara soal komoditas memang. Komoditas dengan barang itu beda. Istilahnya Mars. Barang bisa dikatakan komoditas ketika diproduksi orientasinya untuk diperjualbelikan, dipertukarkan. Ketika produksi barang hanya untuk dikonsumsi tidak bisa dikatakan komoditas. Jadi kalau dibaca di Das Kapital harus jelas definisi. Karena kadang beda definisi, beda penafsiran tak nanti ketika baca kalimat selanjutnya. Contoh bertani menghasilkan beras, memproduksi beras. Jadi tidak semua beras itu menjadi komoditas. Tapi beras yang dikonsumsi itu tidak jadi komoditas. Itu beri batasan Mars komoditas. Jadi memang tolak ukur upah buruh yang layak. Itu kan upah UMR. untuk mereka produksi tenaga kerja. Itu upah. Tetapi indeks kemahalan wilayah dan berapa dibutuhkan kasarnya tuh apa-apa yang dibutuhkan buruh agar bisa kerja lagi. Reproduksi tenaga kerja Menurut Marx tidak ada ditawarkan konsep Marx itu yang kubaca. Dia hanya nasibak bagaimana kerja-kerja kapitalisme. Dia mengkritiki dengan solusinya begitu kan dia. Tidak menawarkan konsep di Das Kapital. tidak ada konsep upah yang bagus. Tidak boleh pakai sistem upah. Orang di apakah istilahnya kalau di kerja berdasarkan kemampuan Kan dia hasil enggak ada uang jadi situ kayaknya dia. Di di Marx ya, enggak membahas. masanya Maksudnya di bukunya juga kapan? Di Das Kapital. ada nabahas. Ada nambah uang dia. Maka nabahas itu sifat rangkap uang. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Sikap rangkap uang Sifat rangkap uang ya. yang Jadi uang itu bukan sekedar nilai tukar saja, tapi jadi komoditas. yang ini kayak Tadi aku bilang uang kayak nilainya yang habis di uang untuk menghasilkan uang. Ya, MCM, modal commodity money. ini apa M1, M2, M3 itu kan runtutan dari satu M3 pencisa belum? iya mungkin itu apa nama maksudnya dia uang yang dipinjam 1 Mark juta kan dia- nah tambah lagi Apa lagi? bisa Komoditi, dihutangkan money, komoditi. Apa? Komoditi, money, komoditi. Nah bahas itu, nah bahas itu dia. nah bahas tapi tidak jadi tawaran.
barang yang kau produksi kalau tidak untuk kebutuhanku berarti ku jual untuk dapatkan barang kebutuhanku. Ya. Di sistem kapitalisme MCM nak pakai. Jadi modal commodity money. Dia menjual untuk mengakumulasi. Dia memproduksi untuk dijual. Ada pernah dibuatkan tulisan itu. Lupa nih. Sudah 3 tahun lalu apa? Sekarang otomatis kebutuhan listrik tinggi, naik juga. Kita didukung digitalisasi, sedangkan kalau di Yupal itu bacaannya justru digitalisasi nanti yang merusaki manusia, robot yang merusaki manusia. Artinya manusia akan kehilangan kepercayaan terhadap manusia itu sendiri, lebih percayai terhadap kecerdasan buatan AI, artificial intelligence, Maps. Dokter nanti tidak ada nih, akuntan nggak ada, nih. guru nggak ada. Itu yang sederhananya Maps lebih percaya kalau pergi ke suatu tempat yang tidak ditahu lebih percaya ke Maps daripada bertanya ke orang. Dan bilang Yupal itu karena sifat manusia yang punya sisi emosional. Nggak ditahu itu bapak yang ditanyai sedang marahan sama istrinya kah, dan di mana rumahnya Ijul. Kebetulan sementara marahannya bilang di sana gitu. Patol lagi. Chat ke juga. Oh ini. Telepon nggak juga? Ini tulisan timbun menimbun. X barang Gelap kah di print? gelap nih. Di mana gelap di sana? Di mana yang gelap kah? Sini gua. Oh ini MCM. Buat cuma ada juga bikin. Dan susah kalau menulis kak tentang Mars susah kusederhanakan deh. Kita. Kayaknya bukan cuma satu bukunya tuh. Ada berapa? 3. Satu tulis Mars. Oh, lanjutannya. 2 Angels. Ada itu Das Kapital 4. Yang tulis itu Karkowski. Cuma yang nggak tahu orang-orang sampai ketiga aja. Tapi ada lanjut gitu. Das Kapital 4. Kautsky bukan yang di ini kan yang disebut sebagai revisionis. Iya, disebut revisionis. Sempat juga begitu ya pemikir-pemikir Marxis saling berseteru satu sama lain. Kayak Tan Malaka yang bak benci sama Aidit, Alimin, Muso. Beda semua itu. Apa? Beda semua itu kan. Beda bertolak belakang walaupun sama-sama pemikir Marxis. Dia bertolak belakang Cara kerjanya kawan. cara pikirnya. Kan ubah memang. Dia buat Madilog, Ya, Madilog dia bangun partai sendiri, berubah. menghilangkan aspek historisnya tapi melogikakan. Logikakan. Karena berdasarkan konteks kultur Indonesia yang masih banyak unsur mitologinya. Oh begitu di Madilog gitu. Madilog. Dengan anak homo itu Tan Malaka waktu di penjara ya, itu di penjara siapa? Saiful Jamil bilangnya anak homo itu Tan Malaka
Ya kenapa? Bilang Saiful Jamil saja yang di penjara beberapa bulan keluar jadi homo. Bagaimana kita lagi yang bertahun-tahun lebih homo itu? Nah, kesimpulannya. Apa ditanyakan? Apa ditanyakan? Usahakan. Kalau memang sudah berusaha nggak bisa. Salawat serta salam kalau pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, sesuai dengan tema materi yang akan dibawakan oleh pemateri yang tidak dasar advokasi. Sebelum saya serahkan kepada pemateri, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu advokasi. Advokasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara bertahap atau berproses, di mana hal ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud mengubah kebijakan publik. Tindakan yang dilakukan tersebut sudah terorganisir maupun terarah sehingga lebih mudah tercapai. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan lebih rinci terkait apa dasar-dasar dari advokasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah, bersalam kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih sempat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Ya, salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan sekarang ini. Ya baiklah, jadi terima kasih atas kesempatan yang kemudian telah diberikan oleh moderator. Jadi saya mungkin seperti tadi yang dijelaskan moderator bahwa mengenai apa yang akan kita bahas pada hari ini mengenai advokasi itu sendiri, dasar-dasar daripada advokasi itu sendiri. Jadi saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman dari Fakultas Ekonomi, tentunya mungkin dari organisasi EPMN juga. Udah, jadi saya rasa apa yang kemudian saya jelaskan nanti kemudian itu yang kemudian saya pahami mengenai advokasi itu sendiri. Jadi jadi nanti jika teman-teman ada yang kemudian ingin menambahkan mengenai apa yang kemudian saya jelaskan, ya silahkan, kita interaktif saja teman-teman mengenai advokasi. Jadi mungkin ada kemudian teman-teman yang berada dalam lingkup ini yang kemudian lebih paham mengenai advokasi itu sendiri. Jadi saya nantinya akan cuma menjelaskan dasar-dasarnya. Jadi silahkan teman-teman tambahkan jika itu kemudian kurang saya berikan kepada teman-teman. Ya mungkin advokasi, ada yang kemudian teman-teman ingin memberikan penafsiran mengenai advokasi itu sendiri. Oke, ada teman-teman. Ya kita interaktif saja di teman-teman, kita akan tambahkan. Kita lihat juga di pamflet kan, namanya juga ngobrol toh. Ya, jadi kita saling sharing, bertukar pikiran seperti itu. Ada teman-teman. Ya, masa tidak ada? Sejauh pemahamannya teman-teman mengenai advokasi itu sendiri, saya rasa teman-teman yang di himpunan itu sendiri telah mengalami yang namanya advokasi. Jadi silahkan mungkin diberikan penafsirannya mengenai advokasi, mungkin akan ditambahkan juga nanti teman-teman yang lain.
buat bagus. Itu kan begitu. Oh kalau saya pembelaan kayak pembelaan mungkin sembarang. Oh ya. Setiap Dari Pak Wakil, benar dia nonton. Itu kayak Tobi. ada yang lain? Ya, lulusnya hijau. Teman-teman, masih ada? Mempengaruhi. Yang mempengaruhi. Oke, masih ada kawan-kawan. Kawan Dia anak Oke, masih ada kawan-kawan? Hah? tindakan. Tindakan. Lagi sibuk kan? Setiap hari. Oke, masih ada. Ya, jadi apa yang kemudian apa yang kemudian disebutkan tadi oleh teman-teman sekalian mengenai advokasi itu sendiri adalah sebuah pembelaan, mempengaruhi pengawalan dan tindakan itu sendiri. Masih ada kawan-kawan? Tidak punya di sini. Studio sudah ada 10 menit. Masih ada? Hah? Kepentingan? Kulit jahat kan. Oke, cara teman-teman. Oke, jadi sepanjang pemahaman saya atau sependek ya mengenai advokasi itu sendiri. Jadi di mana teman-teman itu adalah sebuah tindakan di mana itu untuk menciptakan suatu perubahan. Seperti itu. Kopi. Ya, jadi advokasi itu sendiri bagaimana cara kita kita sepakat pada persoalan tindakannya itu untuk menuju sebuah perubahan seperti itu. Jadi di mana ada sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Jadi perlu yang namanya pengadvokasian itu sendiri, teman-teman. Mungkin seperti itu. Oke, ada teman-teman yang ingin berbicara? Oke, silakan. Cara untuk melakukan tindakan. Ya, cara untuk melakukan tindakan itu sendiri, ya, otomatis hal yang harus kita punya atau dasarnya adalah memiliki pengetahuan maupun intelektual dengan cara mempengaruhi seseorang, mungkin seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih dengan pendidikan massa itu sendiri seperti itu. Karena kenapa seseorang terjun ke lapangan itu tidak serta-merta terjun saja seperti itu. Itu kemudian kita perlu yang namanya perencanaan seperti itu, dan itu yang disusun, kita susun sama-sama seperti itu.
disebutkan oleh teman-teman beberapa teman-teman tadi itu tidak terlepas daripada pembelaan mempengaruhi apa ini, pengawalan, tindakan dan kepentingan. Itu tujuannya adalah perubahan itu sendiri. Oke, ada teman-teman. Ada teman-teman? Di sini kita ngobrol santai Iya. saja teman-teman. Bisa saling bertukar pikiran kalau ada yang paham terkait apa materi yang disampaikan. Kalau bisa mengajukan pertanyaan juga ketika ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri. Jadi kita sama-sama curi ilmunya pemateri di sini. Sini kita interaktif saja di sini kawan-kawan. Sempat ada kemudian kawan-kawan yang ingin berbicara persoalan advokasi itu sendiri, karena sejauh pemahaman saya mengenai advokasi itu sendiri, itu kemudian tidak ada yang kemudian secara detail menjelaskan apa itu advokasi itu sendiri. Jadi bisa saja itu dia dikondisikan pada waktu tertentu mengenai advokasi itu sendiri. Itu mengenai pembelaan, mempengaruhi pengawalan dan tindakan kepentingan itu sendiri. Itu kemudian mencakup semua yang namanya advokasi. Jadi dari beberapa poin yang kemudian disebutkan tadi itu antara lain adalah tujuannya adalah perubahan. Perubahan atas masalah yang kemudian ada kemudian masalah yang terjadi. Mungkin seperti itu. Ya bisa, tapi kebanyakan itu dilakukan secara berkelompok. Oke, ada teman-teman? Oke, silakan Kak. Saya cuma pantik teman-teman Iya. lebih jauh bahas advokasi. Pernah saya baca advokasi itu terbagi atas dua, ada litigasi, ada non litigasi, ada yang melalui, ada pengawalan atau pembelaan menempuh jalur hukum berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan, itu advokasi litigasi. Sedangkan advokasi non litigasi itu pembelaan tanpa mengikuti jalur hukum. Jalur hukum yang saya maksud itu PR, dan legislative review, LR. Itu selanjutnya bisa barangkali teman-teman diskusikan. Ya mungkin mohon maaf Kak, mungkin bisa diperjelas tadi mengenai yang jalur non litigasinya itu seperti apa? Ya kan kalau jalur litigasi kan bisa dilakukan secara hukum Kak. Ya mungkin kalau non litigasi mungkin melakukan demonstrasi. Kalau sudah tidak ada cara yang kemudian menempuh untuk jalur litigasi itu sendiri. Mungkin saya ini itu pemahaman Mungkin saya
memberikan kemudian sebuah contoh kemudian kita mengambil sebuah kasus yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan itu sendiri toh ya ada juga ya mengambil sebuah kasus di Fakultas Ilmu Pendidikan, contoh yang kemudian kita yang mau kita bawa itu ke mungkin ke pimpinan mengenai aktivitas malam. Ya, kita kan dibatasi untuk sampai hanya jam berapa. Itu kan nyatanya yang terjadi toh, realitas yang terjadi sekarang mungkin seperti itu. Cuma teman-teman ingin meminta bahwa kita ingin bermalam di kampus seperti itu toh, dengan catatan ya ada yang kemudian kita sepakati bersama pimpinan. Tapi lagi dan lagi pimpinan itu kemudian menolak untuk memberikan izin itu tersebut. Karena kenapa? Ada kemudian pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika teman-teman izinkan untuk bermalam. Tapi selama teman-teman bisa meyakinkan di atas tidak jadi masalah. Itu teman-teman bisa menempuh jalur litigasi. Silakan teman-teman rapat dengar pendapat dengan pimpinan. Kecuali ketika teman-teman masih ngotot untuk memperjuangkan itu dan pimpinan kemudian tidak mendengar apa yang kemudian teman-teman ingin bawakan, ya silakan teman-teman mungkin bisa tempuh dengan jalur non litigasi untuk melakukan aksi. Mungkin seperti itu sejauh pemahaman saya mengenai advokasi itu sendiri. Mungkin ada yang kemudian teman-teman ingin tambahkan, silakan. Karena banyak kasus di beberapa organisasi kemahasiswaan khususnya memposisikan pengurus himpunan sebagai advokat atau pengawal. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyadarkan dulu si korbannya. Misalkan ada teman-teman dapat kasus pelecehan, sadarkan dulu yang korban itu bahwa seperti ini model pelecehan. Itu termasuk pelecehan dan harus dibela supaya mereka atau korbannya kuat. Begitupun advokasi UKT. Bukan berarti bahwa ada mahasiswa misalkan mengajukan ke himpunan, saya terlalu tinggi UKT-ku, saya mau minta tolong diadvokasi untuk diturunkan. Tapi dia atau orang yang melaporkan itu atau menyampaikan itu tidak paham sama sekali bahwa apa itu UKT, apakah ada mekanisme untuk menurunkan UKT. Nah itu yang menurutku yang membedakan soal pembelaan atau advokasi yang agak progresif dengan advokat-advokat atau pengacara-pengacara tanpa menjelaskan dengan baik kepada yang dikawalnya. Nah, menurutku himpunan harus menjalankan itu. Kalau ada yang mau diturunkan UKT-nya, paling tidak temani diskusi. Apa itu UKT? Apakah ada mekanisme untuk penurunannya? Bagaimana model penetapannya? Lalu kemudian ditemani untuk diadvokasi sama-sama, bukan diadvokasi sendiri-sendiri. Karena kan ada tonji advokasi diri kalau menurutnya teman-teman tadi. Iya bisa, tapi itu terkesan sulit untuk dilakukan. Sendiri-sendiri mudah untuk diintervensi, mudah untuk diancam-ancam, tidak diloloskan tuntutannya. Beda kalau gerakan bersama, apalagi kalau soal UKT ada masalah bersama gitu, semua orang merasakan. Nah, itu mungkin kalau menurutku soal advokasi, khususnya soal kasus-kasus yang tadi, semua berhak kalau menurutku. Tapi bukan membenarkan apa yang dilakukan, tapi haknya warga negara untuk mendapatkan pembelaan. Yang mengatakan salah benar itu bukan kita, tapi pengadilan, walaupun pengadilan tidak adil tonji biasanya. Makanya harus dikawal dengan baik pengadilannya. Mau hakim, mau yang kasus Barabaraya misalkan kemarin, ternyata hakim MAK itu yang mendapatkan ternyata suap di kasus sengketa tanah di Barabaraya. Ternyata hakimnya disuap, makanya dikala di posisi banding dan kasasi. Ternyata hakim kasasinya disuap. Kayaknya harus terus dikawal, bukan hanya oleh pendamping hukumnya atau pengacaranya, tapi di pressure oleh massa.
Mungkin itu kalau saya tambahannya. Mohon maaf kalau keliru. Menurutnya Baso sambil diskusi tadi.